Hari ini saya mau bahas soal satu kasus nyata tentang campaign marketing ya yang berhasil. Nggak dibahas sih di buku ini, di buku Brand and Brand tuh saya nggak bahas, tapi teori-teorinya sebenarnya ada di sini gitu. Tapi ini kita bahas kasusnya tunggu apa ada ya? Ya kurang lebih gitu. Tapi teorinya udah pasti ada di buku ini gitu ya. Nah ini campaignnya Nike yang tahun 2018. Campaignnya judulnya Believe in Something gitu kan, percaya terhadap sesuatu gitu kan. punya keyakinan, punya kepercayaan, punya prinsip gitu ya. Mereka pakai yang bikin kontroversial itu karena mereka pakai salah satu atlet football Amerika gitu ya, namanya Colin Kaepernick gitu ya. Kaepernick ini adalah atlet yang dari 2015 itu dia main di Liga NFL, tapi terus diberhentikan sama klubnya gara-gara setiap sebelum pertandingan kan ada sesi di mana nyanyiin lagu kebangsaan Amerika gitu ya. Nah biasanya itu orang berdiri megang dada gitu kan, tapi dia malah berlutut satu kaki gitu ya, sebagai bentuk penghinaan sebenarnya, penghinaan atau ya itu bentuk penghinaan lah secara umum ya. Kenapa dia berlutut? Karena dia memprotes, ini bentuk protes dia terhadap kekerasan yang banyak dilakukan oleh aparat di Amerika terhadap kaum kulit hitam, kaum Afro-Amerika gitu ya. Campaign ini diluncurkan bersamaan dengan perayaan 30 tahun penggunaan tagline Just Do It Nike gitu ya. Jadi Just Do It itu udah 30 tahun, terus dia mau pakai ini gitu kan. Ini untuk goalnya adalah untuk nyampain brand belief-nya tentang hard work, tentang determination, tentang apalagi persistence gitu kan. Nike kan selalu komunikasiin itu gitu. Jadi ini kayak benar-benar secara bold dia mau bilang bahwa ya lu just do it gitu ya, ketika lu believe in something gitu kan. Nah full wordingnya sebenarnya dia ngomong believe in something even it sacrifice everything gitu ya. Jadi percaya pada sesuatu bahkan ketika lu harus mengorbankan segala-galanya gitu ya. Nah kelakuan Kaepernick untuk berlutut ini memang menjadi testamen atas slogan ini, karena dia percaya bahwa human right itu penting, bahwa orang berhak mendapat perlakuan yang sama, bebas dari warna kulit, bebas dari ras dan lain sebagainya. Dan dia tetap memegang itu bahkan ketika dia dipecat, dan dari 2015 sampai 2018 dia nggak dapat pekerjaan gitu ya. Artinya nggak ada yang kontrak dia jadi pengangguran gitu ya, jadi pemain free transfer aja. Nah ini dikomunikasikan Nike untuk nyemangatin orang-orang sebenarnya, untuk kalau lu percaya bahwa lu bisa jadi atlet, kalau lu percaya lu bisa jadi olahragawan yang lebih baik lagi, ya udah ya lu harus lakuin itu, percaya sama itu, dan kalau itu harus mengorbankan segala-galanya, lakuin, kurang lebih gitu. Nah, campaign ini dari sejak awal memicu protes gede-gedean gitu ya. Colin yang sebegitu kontroversi dianggap melakukan penghinaan terhadap simbol negara gitu ya, lagu kebangsaan gitu ya. Dan Nike yang mengangkat ini dalam campaignnya juga ikut kena imbasnya gitu, karena seolah-olah lu kok ngebela orang menghina simbol negara, kurang lebih gitu. Nah dari situ gerakan bakar sepatu Nike itu menggema. Jadi di mana-mana orang bakar sepatu Nike, di videoin, disebar ke YouTube, ke mana-mana macam-macam gitu kan. Bahkan Presiden Amerika waktu itu Donald Trump itu juga ikut berkomentar, dan komentarnya itu menentang campaign Nike ini dan si Kaepernick ini gitu ya. Tapi Nike nggak bergeming, dia tetap mau jalanin campaign ini gitu ya. Dan makin membesar protesnya, sampai suatu saat situasinya berbalik gitu ya. Beberapa selebriti, beberapa public figure mulai menyuarakan dukungan terhadap si campaign Nike ini dan si apa yang dilakukan Kaepernick gitu. Ini sebagai bentuk suara suara yang merasa ditindas, tidak adil, sehingga dia ya bersuara dan makanya harus didukung gitu. Dan beberapa memamerkan ya jadi beberapa selebriti jadi bintang tamu di talk show, dia pamerin gua pakai Nike ini dan lain sebagainya. Salah satunya Jim Carrey gitu ya. Jadi dukungannya ditunjukin ketika di satu sisi ada yang gerakan bakar sepatu Nike, di sisi lain dia malah pamerin gitu, dan itu membuat situasinya jadi berbalik gitu. Nike tiba-tiba dibicarakan gitu secara positif, dapat media value gitu kan. Terus habis itu beberapa pihak juga menghitung peningkatan brand value-nya juga naik gitu kan. Terus penjualannya juga naik gitu kan. Nah
campaign ini terus berlanjut gitu ya, dan gerakan pembelaan terhadap kekerasannya ini juga terus menguat, tapi di sisi lain kekerasannya juga masih terjadi gitu, sampai akhirnya muncul gerakan Black Lives Matter setelah si George Floyd itu meninggal setelah dalam tanda kutip dianiaya oleh polisi gitu ya. Dan Nike pun dapat keuntungan secara tidak langsung ya, karena mendorong gerakan bahwa ini human right, dan ya ketika ini lu percaya ini benar, ya lu percayalah sama itu, dan bahkan ketika itu harus mengorbankan segala sesuatunya. Nah, ini jadi salah satu campaign yang mungkin sukses dalam 10 tahun terakhir ya, viral, diomongin di mana-mana, dampaknya secara bisnis juga bagus gitu ya, walaupun awalnya seolah-olah enggak gitu ya, termasuk sahamnya Nike nembus di titik lebih tinggi dari nggak tahu berapa tahun, 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi impact-nya ada gitu. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Ada beberapa yang saya catat. Yang pertama adalah sentimen pasar nih penting. Kita lihat awalnya sentimennya negatif, bakar sepatu dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga mungkin saja orang-orang yang tadinya sebenarnya mau dukung itu takut gitu kan. Aduh, kok sentimennya negatif. Kita kan selalu berusaha ngelihat situasi sosial ya. Ini juga yang saya bahas di buku saya gitu. Jadi situasi sosialnya gimana? Kalau semuanya positif, kita yang negatif kita nggak berani ngomong. Kalau sentimennya negatif, kita positif, kita nggak berani ngomong. Nah, harus ada yang memulai gitu, dan bukan cuma 1-2 gitu. Dan dalam kasus ini secara organik dilakukan oleh public figure tadi, pamerin sepatu Nike dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi brand itu harus bisa ngejaga sentimen supaya ya kalau positif bagus, tapi kalau negatif jangan negatif amat, harus segera dibalance supaya jadi positif gitu ya. Nah, yang kedua adalah authentic purpose, itu last longer gitu kan. Just do it itu purpose-nya Nike gitu kan. Nike itu brand purpose-nya adalah unleash the athlete in you. Artinya mengeluarkan sisi atletnya, sisi olahragawannya setiap orang gitu ya, bahkan ketika dia bukan atlet gitu. Nah, ini kan otentik banget gitu ya, dan just do it itu 30 tahun gitu kan. Udah 30 tahun, bayangin tagline apa yang bisa segitu lama gitu, nggak banyak gitu, dan dia salah satunya. Jadi siapa yang bilang bahwa ganti tagline itu harus tiap tahun? Enggak. Nah, tapi ini cuma bisa dilakukan ketika ini tagline-nya berasal dari purpose yang otentik, yang benar-benar dipikirin thorough dan berdasarkan insight yang memang dalam. Kalau enggak ya akhirnya harus ganti tiap tahun gitu. That's why makanya penting untuk ngedalemin ini, dapat sesuatu yang berakar, satu yang insightful banget, sehingga abis itu bisa dipakai 30 tahun. Nah, yang ketiga, ini juga tentang visi perusahaan kan. Visi perusahaan itu nyata, bukan hiasan dinding gitu. Ketika kita bilang bahwa believe in something, ini kan visi perusahaannya dia juga gitu kan. Kita believe bahwa orang-orang berhak untuk jadi atlet gitu kan. Even it sacrifice everything, ya udah dilakuin gitu kan. Nah, ini campaign yang berbahaya ya dalam tanda kutip, karena dia ngomong believe in something even it sacrifice everything. Bayangin kalau begitu campaignnya berubah menjadi negatif di awal-awal, terus Nike memilih, aduh bahaya nih buat brand kita tarik deh. Artinya di satu sisi dia ngomong believe in it something, even it sacrifice everything, tapi di sisi lain dia nggak berani sacrifice gitu loh. Makanya ini bahaya banget, ini campaign one way ticket yang ketika dijalanin harus terus dihantam apapun kondisinya. Kalau ditarik jadi gagal, dan hebatnya Nike karena campaign itu belajar dari visi, berasal dari visi gitu ya. Jadi dia tetap persisten bahkan ketika ada backfire, tetap dijalanin. Enggak, ini visi perusahaan kita gitu kan. Lo mau bakar silakan bakar, ini visi perusahaan kita, hingga akhirnya itu berbalik gitu ya. Nah, yang keempat adalah konsumen punya suara hati. Ini buat penyimbang yang ketiga tadi gitu kan. Kita bisa bilang kita punya visi gitu ya, tapi harus dilihat lagi visinya itu sejalan nggak sama suara hatinya konsumen. Nah, kebetulan ini sesuai dengan suara hati konsumen, dan konsumen itu orang ya manusia bisa juga yang punya suara hati, sehingga apapun yang resonate akan di-buy-in. Slogan itu bukan zaman sekarang ya, slogan, tagline, hashtag itu bukan cuma tentang produk, tapi tentang consumer story, tentang life mantra. Gimana cara just do it itu bukan tentang Nike doang, tapi bisa dijadiin life mantra. Apapun challenge kita, just do it. Apapun keinginan kita, just do it. Dijalanin aja gitu kan. Sama kayak Gojek punya pasti ada jalan, itu juga life mantra. Tokopedia dengan mulai aja dulu, itu juga life mantra gitu. Jadi memang arahnya ke sana. Nah, yang kelima, yang terakhir itu ini menarik. Brand tuh harus punya courage gitu. Orang-orang marketing itu orang-orang yang punya courage, yang berani ambil risiko. Yuk kita coba yuk gitu. Nah, brand itu kita tahu sekarang ini brand makin banyak, informasi makin banyak. Kalau kita nggak berani bold, kita nggak punya courage, nggak akan menonjol. That's why makanya courage termasuk yang dilakukan Nike ini sesuatu testamen yang memang benar. Oh, ini emang benar. Nah, pertanyaannya
brand teman-teman di sini gimana? Apakah sudah punya 5 itu atau jangan-jangan belum? Gitu.